Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Teori ekonomi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan, produksi, konsumsi, atau distribusi. Ilmu ekonomi positif membahas deskripsi mengenal fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi umum. Ekonomi positif merupakan ilmu yang melibatkan jin dalam masalah spontan yang terjadi. Oleh karena itu, ilmu ekonomi netral terhadap nilai-nilai. Artinya, ilmu ekonomi positif atau bebas nilai hanya menjelaskan apakah harga itu dan apakah yang terjadi jika harga itu naik atau turun, bukan apakah harga itu adil atau tidak. Ilmu ekonomi naratif hanya membahas pertimbangan nilai etika. Ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas masalah apakah yang seharusnya terjadi. Ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang disiplin akademis ilmu sosial lainnya, seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, geografi, dan lain-lain. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek hukum ekonomi dan tingkah laku manusia, juga berarti mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi adalah untuk mencari pengertian tentang hubungan peristiwa ekonomi, baik berupa hubungan kausal maupun fungsional, dan untuk dapat menguasainya. Ruang lingkup ilmu ekonomi terbagi dua, ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan, berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara entien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Apabila yang dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen. Sedangkan ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil, aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli, konsumen, dan produsen secara individual dalam pasar. Perkembangan teori ekonomi. Pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat menghasilkan barang dan jasa, bagaimana mereka mengkonsumsinya. Teori ekonomi telah mempengaruhi keuangan global pada banyak momen penting sepanjang sejarah dan merupakan faktor integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, asumsi yang memandu studi ilmu ekonomi telah berubah secara dramatis sepanjang sejarah. Berikut ini sekilas sejarah pemikiran ekonomi. Sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi di dunia kuno, ilmu ekonomi dalam bentuk dasarnya dimulai pada zaman perunggu, 4000 sampai 2500 sebelum Masehi. Dengan dokumen tertulis di 4 wilayah di dunia,
Sumeria dan Babilonia 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Indus 3.300 1030 sebelum Masehi. Di wilayah yang sekarang disebut Afghanistan, Pakistan, dan India. Sepanjang Sungai Zangte di Tiongkok dan lembah Nil di Mesir dimulai sekitar tahun 3.500 sebelum Masehi. Manfaat teori ekonomi. Teori ekonomi memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengelolaan aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari teori ekonomi. 1. Memahami prinsip-prinsip dasar. Teori ekonomi membantu kita memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur aktivitas ekonomi, termasuk hukum permintaan dan penawaran, keuntungan komparatif, utilitas marginal, dan lain sebagainya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai konsumen, produsen, atau pengambilan kebijakan. 2. Memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi. Teori ekonomi membantu kita memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau negara. Dengan memahami konsep-konsep seperti insentif, elastisitas, atau modal manusia, kita dapat memahami mengapa orang dan organisasi melakukan keputusan ekonomi tertentu. Seperti mengapa seseorang memilih pekerjaan tentu atau mengapa perusahaan menentukan harga tertentu. 3. Pengambilan keputusan yang efisien. Teori ekonomi membantu kita dalam pengambilan keputusan yang efisien melalui pemahaman konsep biaya-benefit, efisien alokasi sumber daya, dan evaluasi keuntungan dan kerugian. Kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam menggunakan sumber daya terbatas kami. Ini berlaku untuk keputusan individu, bisnis, dan bahkan kebijakan pemerintah. Elastisitas penawaran dan permintaan. Pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel. Pertama, yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat berubah harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan prosentase perubahan dengan harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Dalam analisis elastisitas harga permintaan lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah, di mana dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Permintaan tidak elastis, pengurna elastisitas 0. Permintaan tidak elastis, elastisitas 1. Permintaan uniter elastis, elastisitas 1. Permintaan elastis, elastisitas 1. Permintaan elastis sempurna, elastisitas stuck.
terhingga. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, ada beberapa faktor yang menentukan elastis harga permintaan, yaitu tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar, jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, jenis barang dan pola preferensi konsumsi, periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Teori perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam beberapa tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa. Macam-macam teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro. Teori ini menganggap bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh keputusan maksimal. 2. Psikologi. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. 3. Teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. 2 macam pendekatan. Pendekatan marginal utility kardinal. Pendekatan kardinal didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang dapat diukur dengan suatu tertentu seperti rupiah, jumlah, unit, atau buah, dan lain-lain. Semakin besar jumlah barang yang dapat dikonsumsi, maka semakin tinggi tingkat kepuasannya. Dalam teori nilai guna ini dikenal dengan nilai guna total utility TU, dan nilai guna marginal utility sama dengan MU. Pendekatan ordinal. Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. 1. Kelengkapan dan terbatasnya pendapat. 2. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. 3. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. 4. Setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. 5. Konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambah kepuasan. The law of diminishing marginal utility. Manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Mampu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Teori biaya dan permintaan. Teori biaya
Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terjadi dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Bisa biaya terdiri dari beberapa elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya. Biaya produksi pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkan, tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan tanaman seperti pembelian obat pembasmi hama dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman. Permintaan. Teori biaya. Biaya adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Ini mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan proses produksi, distribusi, atau penyediaan barang atau layanan tertentu. Biaya bisa terdiri dari berbagai elemen, termasuk bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya administrasi, biaya operasional, dan banyak lagi, tergantung pada konteksnya. Biaya produksi. Pada saat melakukan suatu kegiatan usaha, setiap individu atau kelompok pasti memerlukan biaya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang dihasilkannya. Tidak terkecuali seorang petani. Petani membutuhkan biaya produksi untuk menghasilkan tanaman yang diproduksinya. Biaya produksi yang dikeluarkan seorang petani selama melakukan kegiatan usaha tani antara lain untuk membayar biaya perawatan penanaman seperti pembelian obat pembasmi hama dan juga pupuk yang dapat meningkatkan kualitas tanaman yang diproduksi petani. Teori dan biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan. Teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep-konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output dan optimal. Macam-macam biaya produksi. 1. Biaya tetap, fixed cost. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan. Misalnya biaya gaji pegawai tetap, manajer, sewa tanah, penyusutan mesin, bukan bunga peminjaman bank. 2. Biaya variabel. Biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. 3. Biaya total. Biaya total merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Biaya ini tetap dihitung dengan menggunakan biaya tetap total dengan biaya variabel total. Teori penerimaan dan pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum dan mengambil keputusan secara marginal.
di mana perusahaan dapat menyesuaikan variabel-variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan peroleh laba yang maksimum. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan ekonomi. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan erat kaitannya dalam analisis ekonomi dan bisnis. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investigasi, atau kebijakan. Harga dan kebijakan penetapan harga. Penetapan harga produk atau layanan secara tepat sangat mempengaruhi penerimaan. Penentuan harga dapat dipengaruhi oleh persaingan, permintaan pasar, dan strategi pemasaran. Analisis profitabilitas. Teori biaya membantu dalam pemahaman biaya produksi atau operasi perusahaan. Dalam kombinasi teori penerimaan, perusahaan dapat menilai profitabilitas produk atau layanan mereka dengan membandingkan biaya produksi, biaya tetap, dan biaya variabel dengan penerimaan yang dihasilkan. Teori penerima dan pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Perusahaan yang menginginkan laba maksimum akan mengambil keputusan secara marginal, di mana perusahaan dapat menyesuaikan variabel yang bisa dikontrol untuk memungkinkan memperoleh laba yang maksimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya. Biaya bahan baku. Harga dan ketersediaan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Harga bahan baku yang tinggi atau fluktuasi harga dapat meningkatkan biaya produksi. Biaya tenaga kerja. Tingkat upah, jumlah tenaga kerja yang diperolehkan, dan produktivitas pekerja dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja. Upah minimum, tarif pekerjaan, dan kebijakan karyawan dalam mempengaruhi biaya tenaga kerja. Elastisitas harga. Elastisitas harga menunjukkan sejauh mana perubahan harga mempengaruhi permintaan. Permintaan yang elastis akan memproses lebih kuat terhadap perubahan harga. Sementara permintaan pengembangan produksi inovasi. Perusahaan yang mengembangkan produk baru atau inovatif dapat meningkatkan penerimaan dengan menarik pelanggan baru atau memperbarui pelanggan yang ada. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang-barang dan jasa-jasa. Perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Dalam teori ekonomi, pemisalan terpenting dalam menganalisis kegiatan perusahaan adalah mereka akan melakukan kegiatan memproduksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan mereka mencapai tujuan yang maksimum. Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan hasil penjualan dan biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan sebaliknya. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi output. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara faktor produksi input dengan hasil produksi output. Secara matematis, hubungan teknis tersebut dapat ditulis output sama dengan F TK MTS.
Teori produksi dengan satu faktor berubah teori produksi yang sederhana, menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dengan dua faktor berubah. Misalnya, yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya, yaitu tenaga kerja dapat menggantikan modal dan sebaliknya. Kurva produksi sama isoquot. Isoquot adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua faktor produksi variabel secara efisien, meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Maksimumkan produksi, meminimumkan hasil lebih yang semakin berkurang. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi bertambah semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif.